It's time for tutorial. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan masuk ke selanjutnya ya, materi selanjutnya di Google Classroom, yaitu membuat tugas ya. Oke, actually basicnya tugas kuis, apalagi ya, pertanyaan itu sama kok kalau di Google Classroom. Kita klik aja kelasnya dulu ya, kemudian ke tugas kelas, pilih plus buat ya. Nah, di sini ada tugas kuis sama pertanyaan. Tapi aku tadi udah bilang basicnya ini sama. Kalian pakai tugas aja jadi, pakai pertanyaan aja jadi gitu ya. Nah, biasanya aku seringnya itu menggunakan yang tugas karena ya sama gitu. Bedanya nanti tinggal kita tambahin, kalau tugas kuis kita kasih kuis, kalau tugas. Apa ya bedanya ya? Ya udah kita klik aja ya. Oke, jadi aku akan ngasih bagaimana bikin tugas kuis, tugas biasa sama pertanyaan biasa itu dalam satu video ini ya. Oke, memberitahu siswa cara evaluasi tugas. Oke. Itu rubrik ya, gunanya rubrik, tadi ada tulisannya. Nah, di sini judulnya misalkan saya tugas gitu ya. What is that? Tugas hakikat fisika ya. Kita masih di pembelajaran pertama gitu ya. Ini sebenarnya materi semester 1 bukan semester 2, tapi it's okay, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian petunjuknya misalkan ini saya isi dengan tugasnya ya. Silahkan buat video tentang kegunaan fisika di kehidupan sehari-hari gitu ya, di kehidupan sehari-hari. Oke, ini kalau kita mau bikin option yang biasa. Kalau misalkan kita udah nulis nih ya tugas kita panjang lebar di dokumen gitu, nah create atau tambahkan aja dari mana-mana ya. Kemarin udah ya. So kalian kalau misalkan bingung pakai yang mana, coba tengok video sebelumnya ya, bedanya Google Drive, link, file, and YouTube ya. Nah, kalau misalkan aku belum bikin di Google Drive tapi petunjuknya itu banyak atau panjang, lebih dari 5 paragraf misalkan. Nah, bisa bikin langsung di Google Sheet, Google Form, Google Doc di sini ya. Jadi buat kemudian dokumen itu berarti kita kayak bikin MS Word tapi dia ada di Google ya, Google Dokumen. Slide itu berarti PPT, spreadsheet itu berarti Excel gitu ya. Kemudian kalau gambar berarti ya udah kita gambar di situ, sama form itu Google Form ya. Kalau Google Form itu nanti kalau kita mau bikin kuis ulangan atau apapun sebenarnya nggak masalah sih. Tugas juga bisa. Ya pokoknya semua bisa lah ya. Oke, kita taruh aja di video lain kalau memang bagaimana sih cara bikin dokumen dan lain sebagainya ya. Karena di sini kita hanya mau bikin tugas, ya udah deh. Ini dia bikin tugas ya. So tinggal tugaskan. Tenggatnya dikasih ya. Kalau saya biasanya 1 minggu. Tapi kalau Bapak Ibu guru menginginkan misalkan 2 hari sudah dikumpulkan ya mangga ya. Di sini aku settingnya 1 minggu gitu ya. Kemudian waktu terakhir adalah jam 12 malam ya. Oke, kita klik, kemudian topiknya siap mana? Topiknya hakikat fisika ya. Kita akan taruh di langsung 2 kelas, kemudian kita tugaskan. Oke. Nah, tulisannya kalau Bapak Ibu guru, siswa kita mengerjakan lebih dari waktunya, itu nanti tulisannya adalah terlambat seperti itu ya. Oke. Oh, belum aku klik tugaskan. Nah, misalkan di sini aku mau naruhnya biar nanti kelihatan siswa 1 sama siswa 2-nya terlambat apa enggak gitu ya. Akan aku klik di hari ini tanggal 8 berarti jam 1 ya, jam 1 aja kali ya, jam 1 lebih 02 gitulah ya, biar kelihatan. Besok, today ya, tanggal 7 sekarang ternyata guys. Oke, tugaskan ya. Nah, kalau sudah ditugasin, siswa otomatis akan melihat tugasnya. Seperti biasa, apa yang kita bikin terakhir itu ada di bagian atas. Biasanya kalau saya drag agak ke bawah sih, biar kelihatan, oh ini video, ini materi, ini tugasnya, kayak gitu. Biar rapi aja.
Hampir kelupaan tadi ya, ini aku tambahin. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin siswa itu tahu pensekoran nilainya itu seperti apa dari Bapak Ibu guru, bisa ditambahkan dengan rubrik ya di sini. Rubrik di sini bisa kita kasih kisi-kisi penilaian dari kita kayak gitu ya. Tinggal diklik plus aja, kemudian buat rubrik ya. Karena di sini aku belum punya rubrik, maka saya buat rubrik gitu ya. Nah, rubrik ini ada kriterianya, misalkan karena di sini tadi video gitu ya, misalkan ketepatan materi dengan videonya, misalkan kayak gitu. Kemudian deskripsinya kayak apa? Nah, misalkan videonya harus segini kayak gitu ya. Nah, ini adalah deskripsi. Boleh diisi, boleh enggak sih? Kalau saya enggak usah diisi ya. Kemudian ada poinnya nih. Poinnya paling banyak. Misalkan nih kita punya rubrik itu nanti kita bagi jadi 5 rubrik. Nah, setiap rubrik skor maksimal misalkan 2 gitu ya. Nah, maka kita di sini kasih nih kalau poinnya 1 maka jadi judul levelnya misalkan level 1 gitu ya, level 1 dong. Oke, deskripsinya misalkan poinnya 0 dulu ya seperti biasa. Judulnya level 0. Deskripsinya tidak sesuai misalkan, jadi video yang dibuat siswa tidak sesuai. Kemudian kita kasih aja lagi di tanda plus ini ya, poinnya misalkan 1 itu setengah sesuai misalkan ya, level 1 itu kurang tepat misalkan, masih ada bagian yang tidak sesuai pembahasan materi. Misalkan seperti itu. Kemudian skor maksimum misalkan 2 di sini ya. Level 2 misalkan di sini deskripsinya sudah sesuai materi. Oke. Nah, ini adalah dari kriteria pertama. Kalau mau nambahkan kriteria boleh ya tambahkan di sini. Oke. Kalau punya 10 kriteria silakan ditambahkan aja. Misalkan ditambahkan ukuran video gitu ya, ukuran video. Oke. Poinnya misalkan 0, pecah-pecah gitu ya, level 0. Gambar video pecah-pecah, artinya resolusinya kecil, resolusi kecil. Kita yang sebagai penonton pusing ya nontonnya gitu. Nah, kemudian levelnya ada lagi, misalkan level 1 gitu. Misalkan langsung dari sini berarti level 1 kayak gitu. Misalkan background terlalu ramai. Background apa ya? Atau langsung 2 aja juga boleh ya, misalkan sudah baik gitu. Oke. Nah, misalkan ini ya, atau karena tadi saya bilangnya levelnya adalah 0 dan 2 ya gitu ya, sampai 2, jadi ini kasih 2. Nah, dia akan otomatis ngebalik ya dari yang poin tertinggi sampai poin terendah. Oke. Seperti di sini lagi, kalau misalkan mau nambahin lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan ketambahan males gak mau udah 2 aja gitu ya. Nah, tinggal di ini hapus kriteria ini, maka tinggal ini deh 2 ini. Kita simpan aja. Nah, apakah siswa bisa melihat? Jawabannya iya, siswa dapat melihat rubrik ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru menilai sembarangan gitu ya, siswanya kemudian merasa, loh kriteria saya sudah bagus, sudah sesuai dengan rubrik, kenapa Bapak Ibu guru memberikan nilai yang kurang? Nah, itu siswa bisa protes ya. Jadi sebenarnya bagus karena biar siswa tuh tahu mereka tuh harus ngerjainnya sesuai arahan Bapak Ibu guru seperti itu ya. Jadi rubrik ini lebih baik diisi seperti itu. Kalau tidak ingin pusing ya nggak usah diisi juga nggak masalah. Nah, kemudian di sini ada bawahnya adalah periksa plagiarisme atau keaslian. Nah, di sini kalau Bapak Ibu guru si siswanya itu memakai konteks teks, kemudian video atau gambar, ini kalau kita klik dia akan langsung ngecek ya. Jadi lanjutkan gitu ya. Dapat mengaktifkan 5 tugas per kelas ya. Jadi hanya ada 5 tugas. Misalkan aku lanjutkan, kemudian simpan ya. Nanti dia akan ngedetek. Oh, ini misalkan tulisan ini di plagiarism itu 90%, artinya dia langsung ngambil dari internet maybe, atau ngambil dari buku mana yang sudah kedetek sama internet. Oke, itu tadi
tentang membuat tugas. So, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.